Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ari dan teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelumnya terima kasih saya mengucapkan kepada Pak Ari Dwi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen bengkel dan K3 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat membuat video ini sekaligus sebagai salah satu tugas penyelesaian ulangan tengah semester. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah sayang, jangan ditinggal ya teman-teman. Hehe. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Rahmat. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin tahun 2022 dengan NIM 52014220006. Yaitu tadi perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemateri. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimanakah pengelolaan bengkel yang ideal sehingga bisa nyaman dan aman digunakan untuk praktik peserta didik dan jelaskan contohnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama yaitu menurut saya bengkel atau laboratorium merupakan tempat yang menyediakan lingkungan untuk simulasi siswa dalam mengaplikasikan dalam bentuk praktik dari pengetahuan teori yang didapat. Pemanfaatan sebuah bengkel tentu perlu ada tindakan pengelolaan dan perawatan secara benar. Hal tersebut ditujukan untuk bekerja agar nyaman digunakan untuk bekerja dan dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dalam bengkel yang dikarenakan keadaan yang kurang aman. Nah, contoh pengelolaan bengkel yang baik adalah yang pertama, ada penataan alat atau mesin dengan jarak yang sesuai dengan aturan. Selanjutnya, ruang udara yang mencukupi. Selanjutnya, mudah dijangkau. Serta perlu adanya keamanan dan K3 yang sesuai dengan aturan. Jadi, suatu bengkel harus ada aturan sendiri, ada standar sendiri. Jadi, bengkel yang baik dan pengelolaan yang baik adalah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan seperti itu. Selain itu, bengkel atau laboratorium harus dilengkapi dengan alat-alat pemadam kebakaran yang tadi sudah disebutkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, idealnya untuk ruang praktek itu sendiri biasanya ukurannya itu sekitar 270 meter persegi untuk menampung 72 peserta didik, yang mana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada area kerja bangku 54 meter persegi, area kerja mesin bubut 54 meter persegi, area kerja mesin fresh 50 meter persegi, area kerja mesin gerinda 54 meter persegi, ruang kerja pengepasan 54 meter persegi, ruang penyimpanan dan instruktur 54 meter persegi. Hal tersebut tentunya sesuai dengan standar bengkel atau laboratorium. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Dan untuk contohnya sendiri itu di sekolah saya SMK untuk penataan dari mesin atau alat praktik itu sudah sesuai dengan standar, yang mana mulai dari ruangan setiap praktik itu sudah berbeda. Mesin fresh sendiri, terus mesin bubut sendiri, mesin CNC sendiri, dan di situ juga terdapat fasilitas-fasilitas yang memadai, mulai dari adanya sirkulasi udara yang baik, terus ada jarak antar mesin yang juga sudah secara efisien ditata seperti itu. Nah, mungkin itu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana cara sebuah bengkel dan laboratorium di sekolah atau lembaga pendidikan merespon dan mengikuti perkembangan dunia kerja yang berubah secara cepat. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, menurut saya dengan adanya keadaan tersebut, cara merespon yang tepat adalah yang pertama tentunya dari pengurus atau pengelola bengkel tersebut, yang mana
harus selalu mengupdate terkait perkembangan dunia kerja yang berubah begitu cepat. Nah, mulai dari perubahannya seperti apa, terus nanti ada kemudian pengelolaan bengkel juga harus bisa mendapatkan informasi atau data-data terbaru terhadap perubahan tersebut. Nah, selain itu dari pengelola bengkel pun juga tidak sendirian seperti itu. Jadi nanti setelah mendapatkan informasi dari pengelola bengkel pun harus bisa berkoordinasi dengan yang namanya ketua jurusan agar nantinya bisa diproses untuk dapat menemukan bagaimana cara-cara agar efektif terhadap perkembangan yang begitu cepat seperti itu. Setelah nanti dikomunikasikan, tentunya juga tidak lupa nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak kepala sekolah yang mana bisa dibilang sebagai pemilik keputusan tertinggi seperti itu. Setelah dikonsultasikan, dirembuk bareng-bareng, selanjutnya setelah semuanya sudah selesai, sudah mendapatkan hasilnya, kemudian nanti perubahan ini tentunya akan disampaikan kepada peserta didik agar bisa untuk dipelajari sehingga nantinya ke depan dapat bersaing di dunia pekerjaan seperti itu. Selain itu, poin pentingnya adalah seluruh elemen tenaga pengajar ataupun pendidik serta instruktur harus bisa mencermati dan meneliti terkait perkembangan yang ada begitu cepat di zaman yang sekarang ini, dan nantinya hasil tersebut akan disampaikan kepada peserta didik tentang perkembangan dunia kerja dan teknologi yang baru sehingga mampu bersaing di masa depan nantinya seperti itu. Itu untuk pertanyaan dan jawaban nomor 2. Selanjutnya yaitu nomor 3. Soalnya yaitu mencermati hakikat bengkel dan laboratorium yang desainnya perlu mengacu pada standar nasional pendidikan sehingga memenuhi standar yang ada. Jika saudara ditunjuk sebagai pengambil kebijakan setingkat kepala sekolah, apa yang saudara akan lakukan agar sebuah bengkel dan laboratorium itu dapat sesuai dengan standar nasional pendidikan? Baik, yang pertama untuk jawaban saya, ketika nantinya saya ditunjuk sebagai pengambil kebijakan atau keputusan, tentunya saya akan memperhatikan beberapa hal sebelum memastikan atau mengambil keputusan itu sendiri. Nah, tentunya saya akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan bidang terkait, mulai dari wakil kepala sekolah bidang industri atau yang berkaitan tentang bidang bengkel atau pengelolaan bengkel. Selanjutnya saya juga akan berkoordinasi dengan ketua jurusan. Setiap masing-masing ketua jurusan itu juga harus kita komunikasikan seperti itu. Selain itu, setelah nantinya kita berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait, nantinya akan menghasilkan keputusan. Tentunya di sini kita juga harus mengetahui terkait standar pembuatan sebuah bengkel atau laboratorium. Nah, salah satunya yaitu mulai dari ketersediaan lahan yang cukup, mudah diakses, pencahayaan yang cukup, peralatan yang memadai, keamanan yang sesuai aturan dan standar badan standar nasional. Nah, itu mungkin beberapa yang mungkin bisa saya lakukan. Selain itu, kita juga tidak bisa memaksakan agar suatu bengkel atau laboratorium itu sesuai dengan standar nasional. Jadi kita perlu adanya tahap ataupun proses untuk mampu menyelesaikan, mampu memenuhi standar yang ada pada standar nasional pendidikan tersebut. Nah, jadi pada intinya suatu bengkel atau laboratorium itu juga harus sesuai standar, dan kita pun harus mengusahakan dengan cara apapun agar suatu bengkel atau laboratorium itu bisa sesuai standar sehingga dapat digunakan dengan nyaman dan aman untuk menunjang praktik peserta didik sehingga nantinya dapat mendapatkan ilmu praktikum yang maksimal dan dapat untuk bersaing di masa depan nantinya seperti itu. Itu tadi 3 pertanyaan dan sekaligus jawabannya dari saya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.